Pagi ini saya teringat sosok yang sangat sederhana, rendah hati, tetapi luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Warson Munawwir, putra dari Al-Maghfurlah Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Munawwir Krapya. Yang pertama, tentu sosok ini mengajarkan kerendah hatian. Di balik kerendah hatiannya itu ada keluhuran, kecerdasan, dan juga kehebatan yang bisa saya tangkap. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati, Allah akan angkat derajatnya. Mbah Warson adalah sosok yang selalu bercerita dengan bangga bahwa pasca wafatnya Kiai Munawwir, beliau diasuh, dididik, dan menjadi santri pertamanya Kiai Ali Maksum. Dalam didikan Kiai Ali Maksum yang begitu disiplin, Kiai Warson betul-betul memanfaatkan itu untuk menguasai ilmu, terutama ilmu gramatikal bahasa Arab. Beliau pun begitu kagum kepada sosok Kiai Ali Maksum yang dikatakannya sebagai munjid berjalan. Dan Kiai Ali Maksum lah yang meminta Kiai Warson untuk menulis kamus. Akhirnya Kiai Warson menulis kamus. Kamus yang ia tulis, kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia ini betul-betul menjadi kamus yang fenomenal. Karena ditulis oleh seorang dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Ditulis karena di bawah bimbingan guru, irsyadul ustadz, yaitu Kiai Ali Maksum. Ketika sudah ditulis, beliau ragu, bimbang. Akhirnya beliau datang kedua tokoh besar Nahdlatul Ulama. Pertama kepada Kiai Hamid Pasuruan dan kedua kepada Kiai Bisri Mustafa, ayahnya Abah Gusmus. Yang hebat, ketika itu Mbah Hamid belum juga Kiai Warson ngomong, sudah langsung ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Muthayyam, wahai yang sedang galau dan gelisah. Warson tahu ini ternyata sedang galau. Dan diyakinkan oleh Mbah Hamid untuk diteruskan, diterbitkan. Begitu pula ketika datang ke Kiai Bisri. Dia bilang, Gus, ayo kalau sudah dituliskan tinggal diterbitkan. Kata Mbah Warson dengan rendah hati, saya takut banyak kesalahan, saya takut nanti bagaimana. Lalu dikatakan, jangan takut, semua kesalahan bisa diperbaiki. Tetapi memulai sebuah kebaikan itu sangat menginspirasi dan pahalanya sangat besar. Dengan irsyad, dua tokoh hebat, Mbah Hamid dan juga Mbah Bisri itu, Kiai Warson akhirnya bisa menyelesaikan itu. Dan beliau matur kepada Mbah Ali, udahlah jangan aneh-aneh, namai aja Al-Munawwir. Tafa'ulan untuk Syekhina Kiai Munawwir. Itulah Kiai Warson. Sosok yang sangat sederhana, tapi menghasilkan karya yang begitu besar. Sebuah kamus yang dicetak berulang-ulang. Bahkan satu kali cetakan sampai 15.000. Pernah sampai edisi atau cetakan ke-14. Karena dia berangkat dari keikhlasan, berangkat dari bimbingan. Bimbingan para guru Kiai Ali Maksum, Mbah Amin, Mbah Bisri Mustafa. Dan jadilah karya itu. Itu poin pertama. Poin kedua, saya mengenal Mbah Warson itu orang yang sangat sederhana. Sederhana banget. Pakaiannya sederhana, pakai sarungnya sederhana, kopiahnya sederhana. Bahkan cenderung kita nggak mengenalnya. Kalau orang yang tidak mengenalnya pasti menganggapnya ini bukan kiai. Dan kalau diminta doa pada acara-acara pakai bahasa Indonesia. Padahal beliau menguasai bahasa Arab. Beliau penulis kamus terkenal Al-Munawwir. Tetapi nggak sombong tuh. Nggak misalnya pakai doa-doa yang panjang.
dengan pakai dramatikal, tangisan. Tetapi takutnya itu ria. Mbah Warson tidak, beliau doa dengan tulus, pakai bahasa Indonesia yang singkat, padat, dan selesai. Bukti kesederhanaan yang memperlihatkan bahwa kualitas seseorang tidak terlihat dari pakaiannya. Tidak perlu disombongkan dengan aksesorisnya. Jubah yang berlebihan, udeng-udeng yang berlebihan, tapi cukup meningkatkan dengan kualitas dirinya. Emas bagaimanapun akan terlihat emas. Beda dengan loyang atau seng. Apapun dia pakai packaging atau apapun. Ya, yang namanya seng, loyang, tetap loyang. Itulah Mbah Warson. Subhanallah. Nah, yang terakhir, Kiai Warson Munawir adalah sosok yang senang banget berorganisasi. Beliau membidani juga. Di samping aktif tentu di Nahdlatul Ulama, beliau membidani juga PKB, beliau dulu aktif di PWI. Saya waktu berkunjung pertama kali ke komplek itu, saya ajak Mas Putut, seorang wartawan. Dia langsung tunjukin tuh kartu PWI-nya. Dia bilang, "Kalau niku wartawan nggih, Mas Maman." Wah, keren banget. Itu artinya bahwa Warson dan hampir semua yang dididik di pesantren itu selalu berusaha untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Beliau berkiprah di bidangnya, tetapi tidak melupakan untuk terus mengajar di pesantrennya. Saya masih ingat bersilaturahmi kepada kakak beliau, Mbah Zainal. Mbah Zainal ketika itu sedang sakit, saya disuruh masuk ke kamarnya dan hanya berdua. Mbah Zainal pegang tangan saya dan berbisik, "Kalau jadi santri, jangan lupa ngajar ngaji. Walaupun santrinya cuma satu. Ingat itu ya." Dan beliau cerita tentang bagaimana dinamika di Kerapyak. Subhanallah. Itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Sekali lagi, kita bersyukur memiliki para ulama, para kiai yang membimbing ruhani kita, membimbing kecerdasan kita, membimbing hidup ini ke arah yang lebih baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim." Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang istiqamah. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Para ulama, para kiai, jalannya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, jalannya Mbah Khalil Bangkalan, jalannya Kiai Munawir, jalannya Kiai Ali Maksum, jalannya Mbah Hamid Pasuruan, jalannya Kiai Bisri Mustafa, dan jalannya Kiai Warson Munawir.